Desa Karangan adalah desa yang terletak di sebelah barat Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di Kecamatan Badekan. Dalam desa Karangan yang terdapat 4 dukuh, 38 RT dan 6 RW, yaitu Dukuh Pusawit, Dukuh Dilem, Dukuh Tunggur, dan Dukuh Jaten. Batas wilayah Desa Karangan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Watubonang, sebelah timur Desa Tunjung Gunung, sebelah selatan Desa Dayakan, dan sebelah barat ada Desa Watubonang. Dengan angka penduduk 5.600 jiwa yang tersebar di seluruh 550 hektar Desa Karangan yang subur, sebanyak kurang lebih 90% dari masyarakat desa ini menduduki profesi sebagai petani, di mana di antara dari petani-petani tersebut ada beberapa dari mereka yang juga memiliki usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selain sumber daya alamnya yang melimpah, Desa Karangan juga memiliki sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang mampu menunjang generasi-generasi muda dalam pendidikan mereka. Sekolah tersebut diantaranya adalah SDN 1 Karangan, SDN 2, dan SDN 3 Karangan. Salah satu ikon yang dimiliki Desa Karangan adalah potensi wisatanya yang kini masih dikembangkan berupa GBK atau Gunung Badut Karangan. Dan potensi religi di Desa Karangan, masjid terbesarnya adalah Masjid Hasan Munadi. Di desa ini juga berdiri 2 pondok pesantren untuk putra dan juga untuk putri Desa Karangan, demi memperdalam ilmu agama mereka. Karena itu yang Bapak di Desa Karangan itu namanya Mbah Cokro Menggolo. Mbah Cokro Menggolo, ada Mbah Timbang Cokro, ada dulu itu pengembang agama Islam di Desa Karangan itu dan sekitarnya itu namanya Mbah Ahmad Idris sama Mbah Hasan Munadi. Dan sampai sekarang Mbah Hasan Munadi itu masyarakat sini untuk nguri-nguri adiluhung dulu, sekarang sudah mendirikan pondok. Ada sekitar namanya Pondok Hasan Munadi, itu sekitar 900 santrinya mas, kurang lebih dari berbagai daerah, ada yang di Riau, NTT, banyak yang dari luar pulau dan di kabupaten sekitar. Sampai sekarang masih merasakan dampaknya. Suatu misal banyak pengusaha atau pedagang yang modalnya dari pinjaman bank, kredit bank, karena waktu itu dibatasi, kita nggak boleh berkerumun, mengurangi untuk orang untuk berkerumun, akhirnya kan berefek mas, dari perdagangan juga berefek. Lah dari iuran angsuran bank itu otomatis kan karena dagangnya agak kurang laku, otomatis berefek ke angsurannya. Sampai sekarang masih pasca pandemi ini masih berefek ke masyarakat. Dan kita waktunya sebagai pemerintah desa, pemerintah yang paling bawah yang selalu bersentuhan dan berinteraksi dengan masyarakat, kita harus memahami keinginan masyarakat. Makanya nantinya akan kita bentuk UMKM. Jadi ada sekitar 40-50 hektar lahan perkebunan yang tidak bisa diairi. Itu nantinya kita akan membuat pengeburan sumur. Akhirnya
bisa mengairi dan masyarakat bisa berkebun dan bercocok tanam. Kan banyak pinggiran itu lahan yang tidak bisa ditanami karena mengadakan air tak ada hujan, mengadakan air hujan. Nantinya termasuk itu program desa kita menganggarkan untuk membuat sumur-sumur seperti itu. Dan kita tahun 2023 ini sudah mulai, bahkan 2022 kemarin juga sudah mulai. KKN kelompok 11 Desa Karangan mengetahui kendala yang dihadapi oleh desa, menyusunkan 2 program unggulan demi menyongsong UMKM dan memberdayakan masyarakat Desa Karangan. Di zaman modern ini, di mana mayoritas masyarakat dunia, salah satunya Indonesia, memiliki akses internet, kami mengkapitalisasi dari peluang-peluang yang berada di media online dengan menyusun program unggulan yang pertama, yaitu digital marketing untuk UMKM desa. Dalam upaya kami untuk mengembangkan kesadaran digital marketing untuk UMKM di Desa Karangan, hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan seminar digitalisasi UMKM yang dihadiri oleh pelaku-pelaku UMKM di Desa Karangan, di mana dalam seminar tersebut kami mendatangkan seorang pemateri yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang digital marketing. Setelah seminar tersebut dilakukan, kami memilih satu delegasi dari kalangan UMKM Desa Karangan yang memiliki kemampuan industri untuk memenuhi peningkatan demand setelah mereka memasuki ranah market digital untuk kami dampingi secara lebih teliti. UMKM yang kami pilih adalah Kopi Japung. Nama tersebut diambil dari 2 kata, yaitu Jawa dan Lampung. Kopi Japung menggunakan kopi yang diimpor dari Lampung dan diproduksi langsung di Jawa, lebih tepatnya lagi di Desa Karangan. UMKM ini kami pilih karena meskipun pelaku dari usaha Kopi Japung ini memiliki kemampuan produksi yang bisa dibilang besar, namun mereka kurang di satu sektor, yaitu di bagian marketing, terutama digital marketing. Dalam pendampingan yang kami lakukan untuk UMKM Kopi Japung ini, diantaranya adalah pembuatan logo, membuatkan kemasan, dan juga sosial media untuk memasarkan produk Kopi Japung. Program unggulan kedua kami yang sudah terrealisasi di Desa Karangan ini adalah pelatihan batik siprat. Tujuan kami melakukan pelatihan ini yaitu untuk memberdayakan masyarakat Desa Karangan agar lebih produktif sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian warga Desa Karangan. Kegiatan yang kami lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sosialisasi dan praktek secara langsung pembuatan batik siprat dari awal pembuatan sampai menjadi kain batik siprat Desa Karangan. Melalui pelatihan ini, masyarakat Desa Karangan diharapkan bisa memproduksi kain batik khas Desa Karangan dan hasil produksinya bisa dijual belikan di wilayah Pulau Jawa, bahkan sampai ke kancah dunia. Yang mana pelatihan ini didampingi langsung oleh ahli di bidang batik siprat, yaitu dari LKP Batik Neutra. Proses pembuatan batik siprat juga tidak terlalu rumit, sehingga masyarakat Desa Karangan bisa dengan mudah memahami proses pembuatan batik siprat ini, mulai dari penyiapan bahan yang dibutuhkan, pewarnaan dengan teknik siprat, pengeblokan warna dasar, proses pelorot, sampai pengeringan hingga jadi produk batik yang unik dan cantik. Demi menunjang penjualan produksi baru Desa Karangan, yaitu batik siprat, selain melakukan upaya digital marketing, produk batik siprat ini akan dijadikan sebagai batik khas Karangan yang dibuat secara khusus dengan motif-motif yang identik dengan Desa Karangan dan berfungsi sebagai seragam untuk ibu-ibu PKK Desa Karangan. Selain program-program unggulan yang telah kami susun untuk memberdayakan UMKM dan masyarakat Desa Karangan, kami juga ikut berpartisipasi dan membantu di berbagai kegiatan di desa seperti
perayaan 17 Agustusan, mengajar TPQ, dan mengajar di SD, mulai dari SDN 1 Karangan sampai SDN 3 Karangan. Demikian adalah pengabdian kami kepada masyarakat Desa Karangan. Dalam 1 bulan ini, kami telah memberi dan menerima berbagai hal untuk dan dari masyarakat Desa Karangan. Di sini kami dari kelompok 11 Desa Karangan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.